Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di acara yang ditunggu-tunggu, New Bincang Pengawasan. Pada kesempatan kali ini, teman-teman semua, Sobat Itjen yang dimanapun berada, kita sudah kedatangan satu narasumber lagi. Kemarin kita sudah mendatangkan para Dalnis, pengendali teknis yang ada di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, kemudian juga ada ketua tim, dan sekarang kita hadirkan ini yang tidak kalah menarik dan juga tidak kalah kompeten ya dibanding dengan para seniornya, yaitu ada anggota tim ya, tapi ini sudah malang melintang ya di dunia perauditan di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Kita sudah kedatangan satu narasumber kita, Mas Subhan Mubarok. Beliau ini nanti akan membawakan sebuah tema, yaitu penerimaan negara bukan pajak atau biasa disingkat dengan PNBP. Ini sebuah tema yang menarik ya untuk kita bahas gitu, pengelolaannya, kemudian nanti apa sih yang bisa dikategorikan sebagai PNBP, pengelolaannya bagaimana, pemanfaatannya bagaimana. Dan di samping itu kita sudah ada host nih ya, host yang waduh ini dengar-dengar adalah fresh graduate langsung masuk pegawai negeri nih. Ini calon menantu idaman kayaknya ya. Nanti buat teman-teman netizen ya, sobat-sobat pengawasan semua nanti bisa langsung meramaikan kolom di bawah nih untuk nanya mbaknya kontaknya apa, IG-nya apa dan lain sebagainya. Ini ada Mbak Madewi N Zatidini, biasa disapa dengan Mbak Dini ya. Iya. Oke, halo Mbak Dini. Halo. Oke. Baik, Sobat Pengawasan, Sobat Itjen, dimanapun kalian berada, kita langsung mulai saja untuk New Bincang Pengawasan pada kesempatan kali ini yang langsung nanti akan dibawakan hostnya oleh Mbak Dini. Untuk Mbak Dini dan Mas Subhan Mubarok, disilakan. Baik, makasih Mas Fajar Harnanto. Baik, saya mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati narasumber kami, Subhan Mubarok, selaku auditor ahli pertama di Inspektorat Wilayah 1. Selamat datang Bapak Subhan, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Mbak Dini. Alhamdulillah dalam secara umum sehat, tapi agak gatal dikit nih. Tenggorokan. Oke. Salam kenal juga Mbak Dini. Iya Pak, salam kenal Pak. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Selamat bergabung di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Ya, makasih Bapak. Baik, selanjutnya tidak lupa kita ucapkan juga puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan izin dan rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan untuk hadir dalam acara ini. Salawat dan salam tidak lupa juga dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Seperti yang disebutkan Mas Fajar tadi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Madewi Nabila Zatidini, biasa dipanggil Dini, merupakan salah satu CPNS dengan formasi calon auditor di angkatan 2021 pada Inspektorat Kementerian Agama Republik Indonesia yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi ini, kita lebih baik mengenal dulu nih siapa pemateri kita, Bapak Subhan Itjen. Saya bacakan sedikit ya perkenalannya, nanti biar lebih kenal lagi, biar Bapak Subhan yang menjelaskan. Ya. Nama lengkapnya Bapak Subhan Mubarok, Jakarta 25 September 1983. Berarti umur berapa ini Bapak sekarang? 20 kayaknya ya. Oh iya, beda tipis lah ya Pak ya sama saya ya Pak ya. Sensitif kayaknya itu kalau nanya umurnya. Nggak apa-apa Pak, yang penting wajahnya kelihatan muda. Status menikah. 1 ya Pak ya? 1. Ya, 1 putri dan 1 putra. Ya. Agamanya Islam. Alamatnya Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babat Selatan. Di mana itu, Pak? Ya, Setu Babakan. Setu Babakan itu di Jakarta Selatan, daerahnya Jagakarsa, Srengseng Sawah. Itu tempat, ya, kalau mau main, tempat wisata kebudayaan Betawi di sana. Berarti udah kental sekali, Pak, sama budaya Betawi ini. Ya, kayak gitu deh.
Untuk pendidikan, S1-nya Sarjana Teknik di Universitas Indonesia, lalu S2-nya Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan S3-nya masih dalam angan-angan dan menabung. Nah, Kita aminkan saja. Amin. Amin. Berarti udah mulai menabung ya Pak ya? Ya, 100-200 perak mungkin ada ya. Baik, untuk pengalaman di Itjennya CPNS mulai tahun 2016 pada staf bagian pengelola hasil pengawasan subbagian eksternal. Dan Diralat. CPNS dari 2011. Oh, CPNS-nya 2011 sampai 2016. Ya. Ya. Lalu 2016-nya sampai 2021 diangkat menjadi auditor pertama pada Inspektorat Wilayah 4. Selanjutnya dari 2001 sampai sekarang masih auditor pertama pada wilayah 1. Ya. Motonya jalani hidup dengan mengharap ridho ilahi dan senyuman. Masih kurang senyum belum? Oh, ya Pak. Baik Pak, mari kita langsung aja ke materi kita pada acara Bincang Pengawasan kali ini dengan tema penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya. Silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim, sahabat pengawasan. Kita mungkin pertama kali tahu dulu ya, apa itu penerimaan negara bukan pajak. Ya. Apa sih penerimaan negara bukan pajak, atau kita singkat PNBP ya, yang favoritnya kita dengar. Jadi PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan. Atas pemanfaatan apa? Yaitu atas pemanfaatan dari sumber daya, yang berdasarkan peraturan dan undang-undang. Dan itu akan menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar dari penerimaan perpajakan, yang di dalamnya dikelola mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, sekarang kita akan lebih mengkerucut nih, ada apa aja sih PNBP yang ada di Kementerian Agama, gitu ya. Nah, PNBP yang ada di Kementerian Agama itu tertuang dari peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2018. Nah, di sana tuh ada tuh apa saja PNBP yang ada di Kementerian Agama. Dan dari peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2018 tadi, itu berdasarkan dari Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak. Lalu, kira-kira apa saja sih Pak jenis-jenis PNBP? Kan Bapak udah ngejelasin nih PNBP itu apa. Kira-kira jenisnya apa aja nih yang ada di Kementerian Agama ini? Oke. Sebelumnya, jenis yang di PNBP yang ada di Kemenak, untuk yang masyarakat umum tahu, biasanya itu ada PNBP pada perguruan tinggi keagamaan negeri. Yang kedua, PNBP nikah rujuk pada kantor urusan agama di kecamatan, dan PNBP pada pengelolaan asrama haji. Nah, itu yang biasanya umumnya diketahui sama masyarakat. Nah, tetapi masih ada lagi PNBP. Nah, PNBP pada unit pelaksana teknis atau UPT pada pencetakan Al-Quran, terusnya lalu pada PNBP pada unit pelaksanaan teknis lajnah pentasihan
mushaf Al-Quran gitu. Nanti ada lagi tuh peruntukannya itu untuk apa saja gitu. Kan udah disebutkan kira-kira 5 nih ya Pak ya, ada PTKN, ada kantor KUA kecamatan, ada asrama haji, Al-Quran sama musaf ya, Lajnah Pentasihan. Nah, itu kalau seumpama contoh jenis PNBP dari PTKN tuh apa aja ya Pak? Oke. Nah tadi kita bahas yang pertama dari PNBP, jenis PNBP dari perguruan tinggi keagamaan negeri dulu ya. Ya Pak. PNBP dari PTKN itu yang pertama dari sumbangan pembinaan pendidikan untuk mahasiswa. Nah itu biasanya kalau pengen bayar masuk gitu kan, ada bayar SPP, lalu ada pembayaran praktikum, ada seleksi ujian masuk. Nah, seleksi ujian masuk itu termasuk PNBP yang dihasilkan untuk PTKN. Lalu ada jasa penggunaan guest house pada layanan pendidikan untuk mahasiswa dan dosen. Kalau si PTKN-nya itu ada guest house-nya. Lalu ada, nah ini yang sering terlupa nih, ada penggunaan aset kampus. Terus penggunaan aset kampus itu apa aja? Yang sering pasti ada biasanya itu ada kantin tuh. Kantin itu harus ditarik PNBP-nya gitu. Jadi nanti besaran tarifnya akan dihitung oleh KPKNL ya. Lalu ada biasanya ada anjungan tunai mandiri atau ATM. Biasanya di kampus-kampus itu pasti ada itu. Kayaknya jarang yang nggak ada. Nah itu harus ada kontrak kerjasama pada pihak bank penyedia ATM. Dan yang terakhir itu ada sewa atau biasanya kalau misalnya kampus itu besar, ada gedung serbaguna misalnya. Nah itu hasil sewanya berupa PNBP. Selanjutnya yang untuk KUA gimana itu Pak? Contoh PNBP-nya. Nah, kalau nah ini yang menarik. PNBP pada KUA, nah banyak nih masyarakat yang miss nih. Jadi PNBP pada KUA untuk nikah dan rujuk, ya, untuk nikah dan rujuk. Nah, untuk PNBP yang harus dibayarkan di saat pendaftaran nikah ya atau peristiwa nikah itu dibayar ketika si calon pengantin akan melaksanakan peristiwa nikahnya di luar kantor urusan agama ya, di kantor KUA tadi. Dan itu besarannya 600. Tapi jika mengadakan peristiwa nikahnya di dalam kantor dan pada jam dan hari kerja, maka biaya PNBP atau tarif PNBP-nya Rp0. PNBP-nya Rp0. Oh, saya juga baru tahu nih Pak, ini masuk ke PNBP ini. Terus yang seumpama, kalau contoh yang kira-kira yang masyarakat umum belum tahu tuh apa aja ya Pak yang kayak seumpama contohnya PNBP yang asrama haji nih yang jarang terdengar. Nah, kalau di asrama haji ya, kita bisa karena yang bentuknya UPT itu ada biasanya ada layanan sewa kamar. Karena kan di asrama haji itu ada seperti hotel tuh, ada tipe-tipenya, ada yang dari
kalau di asrama haji, dia tipenya berupa zona. Zona A, zona B, zona C itu untuk perhitungan harga. Tadi ada layanan kamar, tadi ada tergantung zona A di 300.000 misal gitu kan. Zona B di 250 seperti itu. Lalu ada layanan sewa gedung ya. Nah, itu biasanya dipakai untuk kegiatan-kegiatan dari masyarakat yang akan memakai gedung. Lalu ada layanan manasik. Nah, jadi untuk teman-teman guru atau sekolah yang akan melaksanakan manasik haji atau belajar haji gitu di asrama haji, nah itu dikenakan biaya itu untuk anak sekolah 5.000 per orang itu. Dan manasik untuk, jadi dibedakan untuk tarif PNBP manasik untuk umum itu 10.000 per orang. Nah itu, jadi bisa itu untuk anak-anak adik-adik kita di TK, SD, mungkin sampai SMA pun kalau misalnya akan belajar manasik tuh bisa digunakan fasilitas di UPT Asrama Haji. Selain itu tadi kalau tetap ada pemanfaatan lahan ya, pemanfaatan untuk ATM dan kantin itu tetap di semua tempat kayak mau di kampus, di kantor maupun di asrama haji. Berarti kalau seumpama gedung sebuah asrama haji dibuat acara pribadi gitu masuk PNBP juga ya Pak? Ya, jadi misalnya Mbak Dini nih, Mbak Dini sudah menikah? Belum Pak. Oh iya, misalnya Mbak Dini akan menikah, kesulitan tempat acara, kalau mungkin yang dekat di Jakarta itu ada asrama haji Pondok Gede gitu ya. Nah, mereka punya gedung serbaguna yang disewakan untuk masyarakat umum gitu. Tarifnya sudah ditentukan gitu kan. Untuk per 12 jam ada tarifnya. Bisa digunakan di sana gitu. Nah, kalau kan seumpama tiap gedung ini kan disewakan nih. Nah, seluruh penerimaan negaranya ini berarti nanti disetornya kemana ya Pak? Di kas negara apa kas Kementerian Agama? Untuk PNBP ini seluruhnya wajib disetor ke kas negara. Walaupun nanti ada mekanisme pemanfaatan oleh si satker tersebut dan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan ya. Seperti contoh ada yang pemanfaatan itu maksimal pemanfaatan PNBP yang bisa dilakukan oleh satker itu ada yang tipe di yang 60%, ada yang maksimal pemanfaatan di 80%, dan juga ada di pemanfaatan di 100%. Nah itu, tapi itu semua maksimal pemanfaatan PNBP itu harus dengan persetujuan dari Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, maaf. Kira-kira, oh gitu ya. Nah, untuk tarif dalam, kan disebutkan tarifnya kan ditetapkan gitu Pak. Ada batas minimal nggak Pak untuk penetapan tarif dalam PNBP ini? Untuk tarif, itu ada tadi di peraturan pemerintah tahun 59 tahun 2018, di lampiran-lampirannya. Di lampiran tuh sudah ada tuh tentang satuan dan tarif. Kayak misalnya tadi di perguruan tinggi ada seleksi masuk, nah itu tergantung kategori tuh. Kategorinya diploma kah, sarjana atau magister kah, nah itu tuh
ada kategori tarif PNBP-nya. Nah, di sini seperti ya yang teman-teman jarang diketahui ya, ada tarif jasa pencetakan mushaf Al-Quran. Nah, itu nanti disesuaikan tuh dari kualitas dan jenis kertasnya. Semakin jenis kertasnya bagus, premium, maka dia akan lebih mahal. Lalu ada pencetakan juz amma yang selama ini kita kenal hanya beli, ternyata Kementerian Agama bisa melakukan itu. Lalu ada nah, kita punya mungkin juga teman-teman dari sahabat pengawasan belum tahu kalau di Kementerian Agama punya Bait Al-Quran atau Museum Al-Quran dan Museum Istiqlal, yaitu ada di Taman Mini tuh. Ya, Taman Mini. Ya, iya. Ya. Nah, di situ kalau di situ ada PNBP-nya tuh kalau masuk per orang, saya belum update lagi, 3.000 atau 5.000 gitu ya. Tapi ada hari-hari tertentu yang dia bisa PNBP Rp0 gitu. Jadi bisa gratis, masyarakat umum bisa gratis pada hari-hari besar agama biasanya. Gitu ya, Pak. Iya. Mungkin dan juga kalau saya ke museum tadi, Museum Istiqlal, ketika ingin menggunakan pemandu museum atau melakukan foto pengambilan gambar untuk publikasi di media, nah itu ditentukan tarif PNBP-nya juga. Gitu. Itu ya, Pak. Wah, cukup membuka sekali ya berita ini. Lalu selanjutnya, kira-kira apa sih Pak yang harus kita tahu dalam pengelolaan PNBP ini? Kayak apa nih yang harus kita catat dalam pengelolaan PNBP ini? Ya, bagus sekali itu Mbak Dini. Sekarang yang harus kita perhatikan ya dalam pengelolaan PNBP itu dibagi beberapa tahap ya. Yang pertama pada tahap perencanaan. Nah, pada tahap perencanaan itu si Satker yang Satker kita nyebutnya Satker PNBP ya, yang dia punya pemasukan PNBP besar di sana, dia harus merencanakan berapa sih pagu estimasi yang kira-kira akan didapat PNBP-nya gitu kan. Itu harus rencananya ada targetnya dan didukung oleh perhitungan-perhitungan dan data dokumen. Nah, biasanya sih untuk pagu estimasi itu pada awal melihat dari tahun sebelumnya gitu. Nah, itu dari tahap perencanaannya. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Dari tahap pelaksanaan itu juga terdapat poin-poinnya. Yang pertama itu penentuan ya tentang PNBP terhutang, pemungutan PNBP serta pembayaran dan penyetoran PNBP. Nah, biasanya itu ada yang miss itu atau resiko yang biasa terjadi pada penentuan PNBP. Pertama, PNBP yang dipungut tanpa dasar hukum gitu. Jadi tadi kan sebenarnya sudah ada ya di peraturan pemerintah tahun nomor 59 tahun 2018. Tapi ternyata tarifnya itu mungkin lebih besar atau lebih kecil dari yang ditetapkan. Berarti kan tidak ada dasar hukumnya gitu. Yang kedua, PNBP kurang bayar dan PNBP lebih bayar.
Kalau PNBP kurang bayar, berarti negara dirugikan gitu kan. Yang seharusnya mendapat tadi misalnya manasik haji dari orang umum yang harusnya mendapat 10.000 satu orang, ternyata hanya dibayarkan 5.000. Berarti negara dirugikan 5.000 rupiah gitu. Kalau lebih bayar, sebenarnya negara diuntungkan dengan lebih bayar tersebut, tetapi berarti menyalahi dasar hukum yang telah ditetapkan gitu kan. Nanti bingung tuh perhitungan pertanggungjawabannya kan, seperti itu. Lalu PNBP terhutang. Nah, PNBP terhutang itu biasanya terjadi banyak pada perguruan tinggi keagamaan negeri. Nah, itu terhutang. Kenapa? Karena mungkin dari teman-teman mahasiswa statusnya belum jelas. Yang pertama, nih si mahasiswa ini sedang cuti apa tidak? Nah, si mahasiswa ini sudah tidak ada keterangannya nih selama 2 semester. Tiba-tiba di semester ketiga si mahasiswa masuk bayar. Nah, itu yang 2 semester itu harus dibayarkan terhutangnya gitu. Yang berikutnya adanya terlambatan setor atas PNBP ke kas negara. Ya, ada keterlambatan setor. Nah, di situ di peraturannya sebenarnya paling lambat itu ada paling lambat stornya. Nah, yang terakhir itu pada tahap pelaksanaan biasanya kurangnya monitoring dan verifikasi atas pembayaran atau penyetoran PNBP yang telah dilakukan. Itu dari penentuan. Lalu penggunaan PNBP. Penggunaan PNBP digunakan untuk apa sih gitu kan? Dan tadi ternyata penggunaannya juga tadi tidak tepat sasaran misalnya. Atau ada penggunaan langsung. Nah, itu bentuknya penggunaan langsung. Padahal tadi PNBP itu harusnya disetorkan dulu ke kas negara. Tapi entah karena situasi terdesak atau mungkin belum tahu aturannya gitu kan. Jadi yang sudah masuk mereka langsung gunakan. Nah, itu kesalahan yang biasa terjadi ya. Kecuali ya yang dapat menggunakan PNBP secara langsung itu adalah satker BLU. Satker BLU itu contohnya saat ini UIN, Universitas Islam Negeri kayak Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, iya. Terusnya UIN Malang gitu. Itu yang bisa memanfaatkan PNBP secara langsung. Seperti itu. Ya, gimana Mbak Dini? Ya, kan tadi ada di tahap pelaksanaannya ada penentuan PNBP terhutang, ada pemungutan, pembayaran, dan penyetoran PNBP. Kalau yang penggunaan dananya gimana itu, Pak? Iya tadi. Kalau kita ingin menggunakan dana PNBP itu gimana? Ya, ada ketentuannya. Nanti kita setorkan dulu ke kas negara gitu kan. Nah, nanti dari hasil setor ke kas negara itu kita bisa memanfaatkan kembali dari PNBP itu, tapi tadi ada maksimal pencairan, ada tipe-tipe. Jadi yang tipe pertama itu hanya bisa memanfaatkan 60%, nah nanti akan dikembalikan ke dalam
DIPA atau RKKL si satker tersebut gitu. Iya. Jadi tidak dapat digunakan secara langsung seperti BLU, tapi ke negara dulu, kita kasih laporan dulu ke negara, baru nanti dari negara dikasih kembali ke satker itu sesuai dengan tipenya tadi. Apakah akan dapat yang digunakan 60% atau digunakan 80% ataupun langsung 100% gitu. Lalu Pak, seumpama PNBP ini nggak bisa dilaksanakan tuh, bisa nggak sih kayak PNBP ini nggak bisa diaplikasikan gitu di suatu satker? Sebenarnya wajib ya. PNBP itu wajib ada, tapi mungkin yang sering miss itu tadi yang saya utarakan di depan, kayak hal-hal seperti sewa gitu, sewa kantin gitu kan. Mungkin dianggapnya ini yang punya kantin punyanya atau saudaranya dari pejabat tertentu misalnya. Jadi belum dikenakan biaya. Nah, itu harus ditetapkan gitu. Bagaimana menetapkannya? Ya kita berkoordinasi sama KPKNL untuk perhitungan dari berapa sih si tadi penyewa kantin itu harus membayar dalam mungkin dalam perjanjiannya dalam per bulannya atau per 3 bulan gitu kan. Nah, kayak misalnya tadi ATM gitu. Nah, ATM atau anjungan tunai mandiri ya, biasanya berkontrak tuh si bank penyelenggara atau penyedia ATM selama 3 bulan. 3 bulan penetapan dari KPKNL-nya per 3 bulan 10 juta misalnya. Nah, itu yang ditarik PNBP-nya. Itu Mbak Dini. Kalau seumpama, kan tadi disebutkan ada kayak pengelolaan piutang nih Pak, pengelolaan piutang PNBP itu gimana sih Pak cara pengelolaan piutang dan penagihan PNBP itu sendiri? Iya, untuk pengelolaan piutang itu harus sesuai dengan ketentuan pertama. Apakah piutangnya itu ada pelimpahan dari instansi yang berwenang untuk memutus piutang, yang apakah sudah sesuai atau belum dengan ketentuan. Lalu pengelolaan atau pencatatan ya dari PNBP tersebut tidak sesuai. Kayak misalnya tadi kita contoh deh, contoh itu yang tadi tentang PNBP di perguruan tinggi keagamaan negeri ya. Nah, misalnya pada saat tahun 2000, 2001 itu kan banyak teman-teman mahasiswa yang terdampak COVID misalnya. Nah, ternyata ada dari keputusan kampus ada keringanan untuk teman-teman mahasiswa yang terdampak COVID. Tapi dengan syarat si mahasiswa ini harus mengajukan. Kalau tidak mengajukan, maka si mahasiswa ini dianggap tidak terdampak atau tidak tidak butuh dibantu oleh kampus gitu. Nah, tapi pencatatan ini kurang ada gitu, tidak ada pencatatan, jadinya miss tuh. Ketika nanti akan pelaporan atau setoran, nanti ketika pelaporan ternyata ada selisih. Loh, kok mahasiswa atau pendapatan PNBP-nya
dengan yang PNBP yang disetor ke kas negaranya ada selisih nih, gitu, ada kurang gitu. Nah, tapi ternyata pencatatan si mahasiswanya ini, ada mahasiswa yang karena melihat teman-temannya yang lain pada dapat keringanan, nah yang mahasiswa yang teman yang lain main ikut aja tuh, padahal si teman mahasiswa itu tidak mengajukan. Nah itu kan nggak bisa harusnya. Nah di situ jadi piutang, tetap si mahasiswa yang tidak mengajukan harus membayar piutang tersebut, gitu Mbak Dini. Atau yang tadi yang ternyata sudah 2 semester mahasiswa itu menghilang entah kemana, tiba-tiba masuk ya, mau melanjutkan. Nah itu harus tercatat si status mahasiswa ini seperti apa, apakah memang cuti gitu kan? Kan kalau cuti oke, mereka tidak harus membayar gitu kan. Itu. Berarti selagi nggak ada pengajuan, PNBP ini nggak bisa dilaksanakan ya? Kayak nggak ada pencatatan resmi gitu ya Pak ya? Gimana? Bisa diulang? PNBP ini nggak bisa dilaksanakan kalau nggak ada catatan atau status yang resmi seperti itu ya Pak ya? PNBP-nya tetap PNBP-nya dapat tetap. dilaksanakan, tapi statusnya apakah piutang atau terhutang gitu. Biar jelas ya Pak ya statusnya. Betul. Betul. Tetap kalau misalnya tadi, ternyata si kantin selama 1 tahun dia memakai lahan atau tempat di kampus, di kantor atau di asrama gitu kan, asrama haji, dia belum membayar. Nah itu nanti harus tetap ditagihkan gitu, berlaku surut. Dari kapan si kantin itu sudah ada itu memakai tempat atau lahan dari si Satker. Begitu sobat pengawas. Kan dari semua tahapan ini ada tahapan terakhir tuh ya Pak ya. Kan tadi udah perencanaan sudah, tahap pelaksanaan PNBP udah, lalu kira-kira tahapan yang terakhir, tahapan pertanggungjawaban ya Pak. Iya, itu gimana itu Pak? Kan kita harus tetap mempertanggungjawabkan nih PNBP kita ini ke negara. Tahapan terakhir itu untuk PNBP ya, itu ada tahapan pertanggungjawaban ya. Jadi tetap semua kegiatan yang telah dilaksanakan semua itu ada pertanggungjawaban. Nah, pertama harus dilihat pertanggungjawabannya harus tertib dan sesuai ketentuan. Harus dibuatkan pelaporannya, itu kan. Pelaporan tadi sesuai enggak dari estimasi awal misalnya pendapatan berapa, lalu realisasi pendapatannya berapa, dari pelaporan itu juga harus ada tadi monitoring tuh, monitoring juga harus berjalan atas pelaksanaan PNBP itu. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa lebih mengkerucut lagi ya tentang PNBP ya. Karena kan pada saat ini kita sharing tentang jenis-jenisnya dulu ya, yang ada di Kementerian Agama. Jadi banyak tuh, tadi ada berapa tuh? Ada definisi, kita udah belajar tentang ada definisi 5 ya. PNBP ya. Ada 5 tuh, Ya, ada 5 di jenis. 5 jenis tuh, ada di perguruan tinggi keagamaan negeri, KUA. Ada di KUA atau kantor urusan agama, ada PNBP pada PT Asrama Haji, ada
PNBP pada UPT pencetak Al-Quran dan PNBP pada Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran. Itu yang jenis-jenis PNBP yang ada di Kementerian Agama untuk saat ini. Itu. Baik, Nah, kalau di kantor inspektorat, kira-kira ada nggak PNBP-nya Mbak Dini? Kalau saya bertanya ke Mbak Dini ini. Ada. Contohnya paling gampang kantin. Nah, oke. Kantin. Terus ATM di depan. Nah, ATM di depan. Ya, ATM. Ya, itu kalau untuk saat ini itu dulu. Itu dulu. Kita nggak tahu, saya belum mendengar betul sih kalau misalnya ada, misalnya, ya harus konfirmasi lagi, saya belum, kayak pohon-pohon yang mempunyai buah yang mempunyai ekonomis ya. Nah itu katanya akan di PNBP kan tuh. Kalau jadi misalnya di kantor ada pohon mangga, itu mangganya bisa dijualin, kita harus masuk PNBP tuh, gitu kan. Nanti pelaporannya ini, yang perencanaannya mantap, pelaksanaannya mantap, pertanggungjawabannya juga mantap. Oke, itu saja dari saya Mbak Dini untuk jenis-jenis PNBP yang ada di Kementerian Agama. Gitu. Baik, Izin Mbak Dini, satu titipan pertanyaan nih buat Mas narasumber nih. Iya Pak, silakan. Ini Mas Subhan, kalau misalnya dari sisi pengawasan Itjennya yang kita akan turun dalam pengawasan PNBP-nya itu bentuknya seperti apa, dan mungkin perlu diinfokan juga kepada satuan kerja kita apa saja mungkin yang bisa disiapkan dalam rangka nanti pengawasan terhadap pemanfaatan PNBP itu. Pasti kegiatan pengawasan PNBP ya, yang dilakukan oleh inspektorat ya, khususnya ya. Nah, kegiatan pengawasan PNBP ini yang bisa dilakukan oleh inspektorat itu pertama dalam bentuk audit. Dalam bentuk audit PNBP, yang kedua dalam review PNBP, ketiga evaluasi PNBP, empat pemantauan PNBP, yang kelima kegiatan pengawasan lainnya ya, itu. Jadi ada 5 cara pengawasan yang dapat dilakukan oleh pengawasan PNBP yang dapat dilakukan oleh inspektorat. Itu. Oke, berarti salah satunya audit itu ya, audit PNBP ya. Ada ya? Ada, audit PNBP ada. Oke. Terus kira-kira apa yang harus disiapkan kalau tim Itjen datang, kemudian surat tugasnya bunyinya audit PNBP? Untuk yang harus disiapkan oleh Satker atau teman-teman pada saat audit PNBP ya, yang pertama siapkan tuh SOP penerimaan, SOP pemanfaatan atau penggunaan dari PNBP, SOP dari penyetoran, SOP penyetoran, SOP dulu tuh untuk administrasinya. Lalu siapkan juga buku kas umum. Nah, buku kas umum yang ada di Satker, misalnya di asrama haji, siapkan buku kas umum dari penerimaan PNBP. Lalu siapkan rekap ya, siapkan rekap juga atas pemanfaatan.
Yang lebih penting pelaporan, ya, pelaporan atas pertanggungjawaban pengelolaan PNBP harus sudah ada tuh, gitu ya. Berikut dengan bukti-bukti, bukti setor, bukti belanja, gitu ya. Seperti itu, Mas Fajar. Oke, sip. Berarti yang penting adalah laporannya ya secara lengkap gitu ya. Nah, termasuk bukti setornya itu yang paling penting ya, karena memang biasanya ada perhitungan-perhitungan yang suka miss di dalam bukti setor itu ya, jumlah bukti setor itu ya. Karena antara tadi yang kita terima dengan data, mungkin kalau di kampus itu data mahasiswa, atau kalau misalnya di asrama haji data si penyewa gitu kan, itu harus ada tuh, harus update gitu. Update ya. Oke, mantap. Terima kasih Mas Subhan. Siap, sama-sama Mas Fajar. Oke, Mbak Dini, langsung baik, ditutup kalau sudah. Ya, terima kasih Bapak Subhan atas paparan materinya. Kita jadi tahu nih mengenai apa ini tentang PNBP nih, mulai dari definisi, jenis, bahkan dalam pelaksanaan PNBP pun udah dijelaskan lumayan detail ya Pak ya, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Ya. Tidak lupa ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, pasti Pak, buat kita semua pasti bermanfaat. Terima kasih juga untuk para penonton yang telah menonton bincang pengawasan kali ini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan ya Pak ya dalam menyebutkan entah nama, entah gelar, atau hal-hal yang kurang berkenan lainnya. Saya Dini menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti juga jangan lupa untuk kalau yang mau bertanya bisa langsung ke kolom komentar ya nanti ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Dini dan Mas Subhan. Sampai ketemu lagi di Bincang Pengawasan edisi-edisi berikutnya. Mudah-mudahan nanti video ini bisa langsung di-upload dan disaksikan untuk membantu tugas dan fungsi masing-masing di kita, di Satker kita, di satuan kerja masing-masing yang ada di Kementerian Agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.